galvanometer, di mana galvanometer ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik, di mana si Faraday ini melakukan percobaannya dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan ini. Ternyata ketika magnet digerakkan, ternyata terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Nah, artinya jarum galvanometer itu menyimpang, berarti di situ adanya arus listrik yang mengalir melalui kumparan ini. Nah, tetapi kalau magnetnya cuma didiamkan saja, maka jarumnya tidak terjadi simpangan atau tetap diam. Artinya kalau magnetnya tidak digerakkan, itu berarti tidak ada arus listrik. Nah, arus listrik yang timbul akibat adanya magnet ini dapat disebut dengan istilah arus induksi. Arus bisa mengalir kalau adanya tegangan kan? Nah, tegangannya kita sebut dengan GGL induksi. Besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan arus magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan E atau E epsilon sama dengan negatif N dikali dengan delta flux per delta T, atau jika untuk waktu yang singkat, epsilon sama dengan negatif N dikali dengan delta flux delta D atau tekanan flux terhadap waktu, di mana E atau epsilon GGL induksi adalah GGL induksi, satuannya flux, N-nya adalah jumlah lingkar, delta flux-nya perubahan flux magnet, delta T-nya selang waktu, delta flux per delta T yaitu turunan flux terhadap waktu. Nah, kok di situ tandanya negatif, itu akan dijelaskan di hukum Faraday selanjutnya. Jadi, menurut hukum Lenz, arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan induksi tersebut. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini, gambar masuk kumparan dan gambar keluar kumparan. Jika magnet diputus utara digerakkan menuju kumparan, maka akan menghasilkan arah yang berlawanan dengan magnet induksinya di sini ya. Dimana ketika ini magnet keluar, magnetnya digerakkan keluar, maka timbul medan magnet yang berarah menuju ke arah kanan. Di sini saat magnet keluar arahnya menuju ke kanan, dan saat magnet masuk arahnya menuju ke arah kiri. Ya. Sini ada contohnya. Yang pertama, sebuah kumparan memiliki linitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat 5 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Weber. Dalam selang waktu 10 ms, tentukan GGL induksi yang timbul. Jumlah linitan yang atau E-nya 1000, kemudian perubahan fluxnya berubah dari 9 kali 10 pangkat 5 menjadi 3 kali 10 pangkat 5. Dan yang ini namanya flux 1 dan yang ini namanya flux F2. Jadi data fluxnya flux 2 dikurangi flux 1. 3 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 9 dikali 10 pangkat min 5 atau min 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber. Di dalam selang waktu nyatakan 10 milisecond atau 0,01 second, atau diubah ke rotasi ilmiah disebutkan 10 pangkat min 2 second. Tentukan besar induksi epsilonnya berapa. Nah, kita bisa menggunakan epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, atau nilainya sama epsilon sama dengan negatif 1000 dikali negatif 6 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10 min pangkat 2, atau sama dengan 0. Jadi 10 pangkat 5 dibagi 10 min 2 masih menjadi 10 pangkat min 3 dikali 1000, jadi sama dengan 1 dikali negatif 6, jadi hasilnya sama 6 volt. Terima kasih sudah